Kisah intens investigasi masih melanjutkan kabar berpulangnya penyanyi rohani Melita Patricia Sidabutar atau yang akrab disapa Melita Sidabutar yang menghembuskan nafas terakhirnya Senin 8 April 2024 kemarin. Dimakamkan hari ini di pemakaman San Diego Hills, Kerawang Barat. Sebelumnya, isak tangis pun sempat mewarnai jalannya ibadah penghiburan dan juga tutup peti mendiang Melita Sidabutar yang dilangsungkan di hari Selasa dan Rabu kemarin berlokasi di Rumah Duka Careless, Salemba, Jakarta Pusat. Lantas, seperti apakah suasana haru yang terlihat dari orang-orang terdekat mendiang Melita dan keluarga besarnya? Seperti apa pula keluarga membocorkan perihal pemakaman Melita yang santer diberitakan akan disemayamkan satu liang lahat dengan kembarannya mendiang Melisa Sidabutar. Seperti apa pula kesedihan penyanyi Citra Scholastika saat menceritakan duet barengnya dengan mendiang Melita Sidabutar pada saat itu. Benarkah pula kedatangan Citra ke acara tutup peti mendiang lantaran ada kekecewaan yang masih mengganjal di dalam hatinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengutip sebuah kalimat bijak yang mengatakan, tak ada perasaan yang paling menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya lebih dulu meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kalimat ini pun seolah menggambarkan kepergian penyanyi rohani Melita Sidabutar yang harus lebih dulu meninggalkan keluarga besar termasuk sang opung, kakak, dan kedua orang tuanya yang tentunya begitu mencintai dan memiliki harapan besar yang dititipkannya kepada adik dari mendiang Melisa Sidabutar tersebut. Menyusul kakak kembarnya yang sebelumnya meninggal dunia pada 8 Desember 2020 silam, suasana haru pun mengiringi proses penghiburan yang dilangsungkan di hari Selasa berlokasi di Rumah Duka Careless, Salemba, Jakarta Pusat. Opung atau nenek Melita pun terlihat menangis histeris di depan peti jenazah sembari memanggil nama sang cucu yang sudah terbujur kaku dan dibaringkan di peti jenazah. Sang opung tidak menyangka jika cucu tercintanya yang dulu ditimbang-timbang olehnya pergi lebih dulu meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setali 3 uang dengan opung Melita, ibadah tutup peti yang dilangsungkan di hari Rabu 10 April 2024 kemarin masih diwarnai momen serupa. Terutama saat peti jenazah akan ditutup yang menandakan tidak ada satupun yang bisa melihat lagi jenazah mendiang Melita. Elita Purnama Martaida Siahaan, Ibunda Melita, tampak terus menangis hingga membuat sekujur tubuhnya pun lemas. Dan bahkan beberapa kali ia pun harus dibantu oleh keluarganya, termasuk kekasih mendiang Melita, Pendeta Glenn Immanuel.
Berada tepat di depan peti jenazah sang buah hati, Martaida yang duduk di kursi dengan raut wajah yang begitu sedih, seakan teringat kembali dengan peristiwa saat Melissa tutup usia di tahun 2020. Ironis memang, kepergian Melita tidak hanya menjadi pukulan besar bagi orang-orang yang ditinggalkannya, terutama kakak dan kedua orang tuanya. Pasalnya, mendiang Melita Sidabutar juga meninggalkan sang kekasih yang sudah memiliki rencana besar perihal hubungan mereka yang akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Mengaku cukup terkesima dengan pribadi baik yang dimiliki Melita, terutama dengan mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya. Apa daya, rencana pernikahan yang sudah dirancang matang oleh Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya harus menjadi sebuah kenangan manis dan menjadi kisah yang mungkin tidak akan pernah terlupakan baginya. Ya, benar. Jadi Januari sempat bicara sama papa mama untuk mau ada keseriusan di tahun depan. Jadi udah minta izin ke papa mama untuk jenjang yang selanjutnya, papa mama juga izinin. Kebetulan kenal sama mereka tuh cukup lama karena dulu kami pelayanan di satu gereja di Gereja Tiberias bersama-sama, tapi memang kita baru menjalani hubungan spesial mungkin 3 tahun belakangan ini ya. Ya, Melita 23 tahun tapi memang pikirannya jauh lebih dewasa tapi kelakuannya lebih muda. Lucu sekali orangnya, lucu sekali, membawa kegembiraan, kebahagiaan buat saya pribadi, juga buat keluarga, juga buat teman-teman sekitar. Tapi kalau ceritain kenangan Melita cukup banyak ya, dan sampai sih semuanya membawa kebahagiaan sama seperti yang mungkin orang lihat semua. Melita membawa banyak kebahagiaan buat semuanya, dan terutama juga khususnya saya. Kalau ceritain sih banyak banget, tapi semuanya kebahagiaan. Ya, memang saya nemenin hampir setiap hari lah selama masa-masa itu. Jadi waktu pas berpulangnya pun ya bersama-sama dengan keluarga lah. Ada, jujur kalau pesen sih nggak ada, karena dari Melita sendiri juga, Melita yakin Melita sembuh, Melita sehat, dan memang Tuhan menjawab itu. Melita sembuh, Melita sehat, dan memang yang terbaik dari Tuhan. Sementara itu, jelang disemayamkannya mendiang Melita Sidabutar untuk selama-lamanya, pihak keluarga pun juga mengungkap akan membongkar makam mendiang Melissa Sidabutar di TPU Pedurenan Bantar, Gebang, Bekasi untuk selanjutnya digabungkan di tempat pemakaman terakhir mereka yang rencananya akan dikebumikan di pemakaman San Diego Hills di Bilangan, Kerawang Barat. Melita akan ke San Diego, lalu Melissa juga akan dibawa dari Padurenan nanti digabung ke San Diego. Maksudnya akan barengan nanti nyampenya ke sana. Rencananya nanti akan ada pembongkaran. Ya, jadi biar nyampenya bareng di sana. Ya, yang pasti saya benar-benar bersyukur karena Melita benar-benar punya banyak sekali orang yang mengasihi dia. Baik yang mengasihi dia lewat lagu-lagunya maupun ngelihat dari kehidupan sehari-harinya. Benar-benar saya pengen bilang saya benar-benar berterima kasih sama mereka. Semoga diberkati selalu orang-orang yang mengasihi mereka. Semoga lagu-lagunya Melita juga selalu menjadi berkat dan kehidupannya juga dapat menjadi dampak baik buat orang lain.
Kalau dibilang sedih pasti sedih banget, pasti banget. Cuman kami percaya kalau di Kristen itu percaya bahwa akan ada kehidupan yang kekal, bahwa di dunia ini kan hanya sementara. Jadi sementara Melisa dan Melita berpisah sama kita, namun mereka udah di surga duluan. Nanti kita akan menyusul satu persatu. Itu. Jadi itu yang kami yakini, dan ya udah kami akan bersama aja di surga nanti. Tuh. Jadi ini hanya perpisahan sementara, bukan selamanya. Nah, berarti tugas Melisa Melita kan sudah berakhir, sudah menjadi berkat bagi jutaan orang. Sekarang tugas kami untuk jaga hati, jaga pikiran, jaga perbuatan yang kudus agar bisa ke surga juga dan bertemu mereka sama bertemu Tuhan. Itu aja sih. Itu yang jadi penguat kami. Makasih ya. Mendiang Melita Sidabutar seperti diketahui merupakan penyanyi berbakat, menciptakan lagu sendiri dan cukup aktif dalam beberapa pelayanan di gereja. Seperti apa Citra Skolastika melihat hasil karya dari Melita? Benarkah pula kedatangan Citra ke acara tutup peti mendiang lantaran ada perasaan kecewa yang masih mengganjal di dalam hatinya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Sama-sama menekuni karir di bidang tarik suara, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Citra Skolastika rupanya tidak asing dengan beberapa karya mendiang Melita Sidabutar. Dalam akun YouTube-nya, Melita pun juga tercatat memiliki sejumlah lagu rohani. Di antaranya adalah berjudul Tuhan Tahu, Penolong yang Setia, dan yang terbaru bertajuk Penolong dalam Kesesakan. Citra pun juga menuturkan jika lagu-lagu yang ditelurkan oleh mendiang Melita sudah menemani hidupnya sejak tahun 2021 silam. Oleh karena itu, Citra pun mengaku terkejut jika Melita sudah pergi untuk selamanya. Maka dari itu, dalam momen penghiburan kemarin, Citra pun datang dan terlihat menangis saat menyaksikan tubuh Melita sudah terbujur kaku di dalam peti. Lantas, seperti apa Citra Skolastika menuturkan rasa syukurnya bisa mengenal sosok mendiang Melita? Aku tuh ngobrol sama Melita lebih ke kayak kita diskusi film, diskusi lagu, diskusi ya karena kita sama-sama seorang Kristen, jadi kita membicarakan seputar tentang penyembahan atau lagu-lagu rohani, itu aja sih. Jadi aku menyayangkan karena belum punya kesempatan yang lebih banyak untuk ngobrol atau untuk bertukar pikiran sama Melita, jadi masih sebatas beberapa tahun belakang ini yang kita aktif banget untuk kayak DM-an gitu. Tapi kalau untuk nongkrong atau apa-apa memang belum punya kesempatan itu. Iya, aku sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk Melita dan keluarganya merasakan beberapa kemenangan ya. Salah satunya AMI Awards. Aku bilang sama Melita, aku bangga banget betapa Tuhan tidak meninggalkan keluarga ini karena sebelumnya sudah kehilangan Melisa, tapi ya itu tadi hari demi hari ada aja kejutan-kejutan baik yang terjadi di Melita dan keluarga. Jadi
aku cukup bersyukur banyak momen-momen indah sebelum Melita pergi, banyak keberhasilan yang aku kagumi juga. Selain aku mengagumi lagu-lagu dia, tapi aku sangat terkagum oleh iman Melita yang walau masih muda tapi sudah banyak memberikan diri untuk Tuhan sampai akhir hayatnya. Jadi Melita adalah persembahan terbaik untuk Tuhan. Sementara itu, Citra pun juga sempat mengisahkan bagaimana rencananya untuk bisa berduet dengan Melita. Seakan terasa ada yang mengganjal di dalam hatinya. Citra pun langsung datang ke rumah duka untuk melihat langsung jenazah mendiang Melita. Lantas benarkah ada sedikit kekecewaan di dalam hati Citra karena melihat mendiang Melita harus lebih dulu meninggal di usianya yang masih sangat muda? Sebenarnya aku kalau dibilang deket banget sama Melita sih, sebenarnya aku cukup menyayangkan karena aku belum punya banyak waktu untuk bikin project bareng atau berteman lebih sering gitu ya secara hari-hari gitu. Tapi lagu-lagu Melita itu memang udah menghidupi aku dari sejak tahun 2021. Melita punya lagu Penolong yang Setia, Sampaikan pada Yesus, dan lagu-lagu selainnya. Ditanya aku masih shock banget sebenarnya. Baru hari ini setelah aku lihat tubuhnya Melita, aku baru benar-benar percaya kalau Melita udah nggak ada. Jadi di tahun 2022 aku punya kesempatan untuk akhirnya ketemu sama Melita, karena sebelumnya kita sempat kenalan lewat Instagram. Kita saling support untuk setiap kali project. Melita bikin lagu, aku bikin lagu. Ternyata kita udah dari lama, ternyata Melita udah sempet kayak mendengarkan lagu-lagu aku. Kalau flashback, sebenarnya Melita pernah bantuin aku sebuah project, dan akhirnya dari situlah kita mulai saling kenal. Dan aku puji Tuhan sekali, tahun 2022 aku berkesempatan untuk duet sama Melita. Jadi sebenarnya belum banyak memori yang gimana-gimana. Jadi itu juga yang aku sayangkan. Pernah ada kesempatan untuk bikin project bareng tapi belum ketemu waktunya. Jadi benar-benar yang tadi ada perasaan sesal, tapi seperti kata Melita, Tuhan Yesus baik. Aku mau berusaha percaya itu, mau berusaha untuk meyakini bahwa apa yang terjadi saat ini Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu. Walaupun aku masih memproses, aku masih belum terima, belum bisa, tapi aku memproses, aku berusaha. Dia itu kalau di panggung sama di balik layar atau di backstage itu sebenarnya punya dua kepribadian yang cukup berbeda ya, karena kalau di panggung dia terlihat seperti wanita yang kuat, wanita yang berwibawa gitu, yang tegar. Tapi kalau misalnya di backstage dia benar-benar kayak anak-anak gitu, anak-anak masih remaja ya, sesuai umurnya Melita yang masih sangat muda. Dia punya jiwa yang sangat bersemangat, apalagi waktu tahu kita bakal duet bareng itu terpancar dari senyumnya dan kegirangannya dia, kayak anak-anak yang dapat permen gitu. Kayak dia bener-bener, aku seneng banget bisa duet sama Kak Citra gitu. Dan tanpa dia tahu bahwa aku jauh lebih senang lagi, karena ya itu tadi aku bilang bahwa aku sudah menghikmati suara dia dan lagu-lagu dia. Melita dan Melisa Sidabutar memang diketahui sama-sama ikut dalam ajang pencarian bakat di tahun 2020 silam. Lantas, seperti apakah sosok Melita semasa hidupnya di mata para sahabatnya? Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sejak kepergian sang kakak,
Diketahui, Melita pun kembali aktif ke dunia sosial media yang sudah membesarkan namanya. Tak cukup sampai di situ. Di akhir hayatnya, Melita pun begitu aktif dalam pelayanan di beberapa gereja yang mengundangnya. Bahkan, ia pun sempat menelurkan sebuah lagu rohani bertajuk Penolong Dalam Kesesakan yang baru dirilisnya 3 April 2024 silam. Selamat jalan Melita Sidabutar, namamu akan selalu dikenang seiring dengan karyamu yang terus diperdengarkan. Melita tuh orangnya, jadi sebelumnya saya sama Melisa juga, jadi mereka benar-benar anak yang baik banget dari mereka kecil, mereka nyanyi bareng, saya ngomongnya sampai merinding sih, karena mereka benar-benar baik banget orangnya, pure banget, melayani Tuhan, dan melihat mereka sedih banget sih gitu, apalagi dengan kondisi di mana saat ini orang banyak tahu bahwa apa yang dialamin karena kebaikan Tuhan kan, jadi benar-benar suatu hal yang keluarganya juga alamin luar biasa sih, aku juga nggak bisa ngomong sih. Dan orangnya benar-benar baik, pure, tulus, cari Tuhan banget, dan pasti dia caring sama orang-orang juga sih. Secara personal sih dia tuh suka pernah ada yang bully dia, terus kadang dia suka lapor ke aku, cerita, ya aku berusaha untuk menguatkan dia secara sisi firman Tuhan sih. Supaya dia juga bisa makin ongoing, karena pasti bully selalu ada kan gitu. Jadi dia berusaha untuk kayak sharing, karena agak susah juga sih kadang orang kalau mau cerita masalah kan gak semua orang mau terbuka kayak gitu. Doanya pasti Melita udah bersama Tuhan, yang pasti buat yang ditinggalkan juga Tuhan akan berikan penghiburan yang pasti luar biasa lah untuk penghiburan, karena ini papa mamanya pasti terpukul, kakak-kakaknya juga terpukul, jadi aku rasa ya berharap yang terbaik buat Melita, udah bersama dengan Melisa, ya saat ini surga udah punya seorang penyanyi, 2 penyanyi yang luar biasa, dan mereka pasti akan penyanyi yang luar biasa sih di surga sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.